Halo semuanya, selamat datang di podcast Alhamdulillah Raples. Alhamdulillah. Oke. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Dayan Somo Hidayat. Di sini saya sebagai host yang dimana nanti saya akan mempertanyakan kepada tamu-tamu spesial saya, 4 orang di sini yang Perkenalkan, nama saya Hafiz Ferisakalibu. Alhamdulillah, nama saya Sultan Nopal Hasan, Haikal Sigmund Miniris, Farid, dan saya Afsar Firhandi. Dan perkenalkan nama saya Ibnu Dafaulullah bin Asega. Oke, terima kasih. Jadi pada episode kali ini kami akan membahas sebuah fenomena yang semakin sering kita temui di era digital, Apa itu? yaitu judi online. Yang dimana tapi di sini saya akan lebih mensulitkan ke judi bola. Oke. Ya, judi bola online. Iya betul. Jadi perkembangan teknologi dan internet membuat berbagai aktivitas menjadi lebih mudah dilakukan, termasuk perjudian yang kini dapat diakses hanya melalui telepon genggam. Sebagian orang menganggap judi bola sebagai hiburan dan cara untuk menambah penghasilan. Namun di sisi lain, aktivitas ini juga menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari segi ekonomi, psikologis, sosial, maupun hukum. Untuk membahas topik kali ini secara lebih mendalam, saya tidak sendiri. Sudah ada 4 teman saya yang akan membahas dari berbagai sudut pandang. Kita mulai dari latar belakang dan alasan mengapa judi bola begitu populer di masyarakat. Terima kasih Bung Dayan atas pembukaannya. Jadi menurut saya tuh judi bola itu perjudian yang memanfaatkan pertandingan sepak bola sebagai objek taruhan. Popularitas olahraga sepak bola ini yang sangat besar membuat jenis perjudian ini banyak diminati oleh masyarakat. Menurut berbagai laporan dan pemberitaan, perkembangan internet dan media sosial turut mempermudah penyebaran situs-situs perjudian online. Selain itu, banyak iklan yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat sehingga menarik perhatian masyarakat. Banyak orang yang awalnya hanya mencoba-coba, banyak icip-icip gitu, karena mengikuti teman-teman atau sekedar FOMO atau gimana. Nah itu menambah keseruan saat menonton pertandingannya gitu, kayak ayo judi yuk, nanti kita dapat duit. Dapat euforianya gitu. Iya, betul. Oke. Nah itu bukan jadi hal-hal yang baru di sini, tapi udah di mana-mana itu. Aduh. Di Indonesia sudah banyak. Baik. Jadi menurut kamu apa yang membuat judi bola begitu diminati oleh banyak orang? Menurut saya karena ada beberapa faktor ya. Pertama itu karena sepak bola olahraga yang sangat besar, itu banyak dikenali oleh masyarakat. Ya betul. Nah yang kedua juga adanya memperoleh keuntungan secara cepat, karena gede banget olahraganya, klub-klub juga banyak, jadi kita bisa naruh banyak juga kan. Nah itu tuh yang bikin itu tuh. Terus yang ketiga, aksesnya mudah melalui internet. Nah Yes. itu kan banyak tuh judi online, banyak banget iklannya, ada ini situs itu, banyak banget pokoknya kan. Jadi tinggal asal pencet masuk, wah Udah pasang gitu. iya tinggal Jackpot pasang, gitu. iya jackpot gitu. Betul. Oke. Emang tuh. Jadi karena itulah sepak bola tuh bukan hal-hal yang nggak bisa disangkut pautkan ya. Gitu. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas dari sisi ekonomi. Boleh dijawab? Coba. Mungkin dari sisi ekonomi ini lumayan agak banyak ya. Iya. Karena banyak orang yang bermain judi ini karena menganggapnya sebagai cara cepat mendapatkan uang. Dan yang kita tahu, suatu yang instan itu akan berdampak tidak baik atau buruk. Mereka biasanya tergiur dengan cerita kemenangan yang beredar di media sosial, makanya mereka ikut-ikutan, atau pengalaman orang lain yang pernah mendapatkan keuntungan. Dan akibatnya muncul anggapan bahwa dengan modal kecil seorang bisa memperoleh keuntungan besar. Dan yang kita tahu itu adalah suatu hal yang buruk, karena suatu hal yang instan tidak bisa. Padahal pada kenyataannya lebih banyak orang yang mengalami kerugian daripada keuntungannya. Ketika kalah, sebagian orang justru mencoba bermain lagi dengan harapan dapat mengembalikan uang yang hilang. Dan fenomena ini dikenal sebagai istilah chasing lose, yaitu keinginan untuk terus bermain demi menutup kerugian sebelumnya. Jadi dia bermain untuk kerugian sebelumnya untuk menggantikan bahwa di depannya akan menang, dan itu dia akan cari terjadi.
demi menutup kerugian sebelumnya. Kondisi tersebut dapat menyebabkan seseorang kehilangan kontrol terhadap keuangannya. Oh. Berarti keinginan untuk mendapatkan keuntungan justru bisa membuat seseorang semakin terjebak ya? Betul, betul. Betul. Banyak kasus menunjukkan bahwa orang yang awalnya hanya bermain dengan nominal kecil akhirnya mengalami kerugian besar. Bahkan sampai berutang demi melanjutkan permainan. Wah, kacau sih, kacau. Jadi jangan sampai kita terjerumus pada perjudian online ini. Iya, betul. Lubang tutup lubang kayak gitu ya. Nah, baik, terima kasih. Nah, selain kerugian finansial, tentu ada dampak lainnya kan? Bisa dijelaskan dampak-dampak lainnya? Saya biasa. Judi bola itu tidak hanya berdampak pada keuangan ya, Oh, tetapi juga pada kondisi psikologi seseorang. Ketika seseorang menang, ia akan merasa senang dan terdorong untuk bermain lagi, kayak ketagihan gitu. Sebaliknya, ketika mengalami kekalahan, dia dapat merasakan stres, gila, dan rasa kecewa, bahkan emosi yang tidak stabil. Jika dilakukan secara terus-menerus, kebiasaan tersebut dapat berkembang menjadi kecanduan. Betul. Orang yang mengalami kecanduan biasanya akan sulit berhenti. Dia kayak main terus gitu. Akan sulit berhenti terus memikirkan taruhan dan rela menghabiskan waktu serta uang demi berjudi, kayak dijual semua harta hidupnya gitu. Dampaknya juga dapat dirasakan oleh keluarga, lingkungan, dan sekitarnya. Masalah ekonomi, konflik rumah tangga menurun, prestasi belajar, serta terganggunya hubungan sosial merupakan beberapa dampak yang sering terjadi. Oke, terima kasih. Jadi apa saja sih tanda-tanda seseorang, Bung, yang mulai mengalami kecanduan judi itu? Biasanya ada beberapa tanda yang umum ditemukan, seperti terus memikirkan taruhan, kayak dia ingin masang berapa gitu. Terus sulit berhenti walaupun sudah mengalami kekalahan, kayak kecanduan gitu. Kayak ingin membahas dendam semuanya gitu. Terus menggunakan uang kebutuhan sehari-hari untuk berjudi, kayak buat kebutuhan makannya, untuk kebutuhan tempat tinggalnya itu dipakai, dialinin semua ke tempat judinya. Terus itu meminjam uang pada orang lain untuk bermain, kayak minjem pinjol untuk menutupi hutang-hutang lainnya dari judul bisa. Terus itu menjadi lebih mudah marah, stres ketika mengalami kekalahan, kayak stres gitu lah. Karena itu penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa perjudian bukan hanya sekedar permainan, tapi mempengaruhi kesehatan mental dan kehidupan sosial seseorang. Baik, terima kasih. Oke. Nah, sekarang kita bakal masuk ke aspek hukum dan upaya atau gimana cara pencegahannya. Baik, di Indonesia ini kan segala bentuk perjudian termasuk judi bola online itu kan merupakan aktivitas yang dilarang oleh hukum ya. Betul. Nah, pemerintah ini melalui berbagai instansi terus melakukan upaya pemberantasan seperti mulai dari blokir situs judi online, terus juga meningkatin edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya judi online itu. Tapi upaya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, peran keluarga, terus sekolah, dan yang paling penting itu lingkungan sekitar juga sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama bagi para generasi muda nih. Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan literasi digital agar tidak mudah terpengaruh oleh iklan atau promosi yang menjadikan keuntungan secara instan. Baik. Menurut kamu apa yang bisa dilakukan agar generasi muda tidak mudah terjerumus? Menurut saya sih edukasi sejak dini sih sangat penting. Iya, betul. Terus selain itu juga generasi muda perlu diarahkan pada kegiatan yang lebih positif, seperti olahraga, organisasi, seni, terus pengembangan keterampilan yang dapat memberikan manfaat bagi masa depan mereka. Jadi lingkungan sangat mempengaruhi ya, Bung? Lingkungan sangat-sangat mempengaruhi perkembangan orang tersebut. Oke. Sebelum kita akhiri, saya ingin bertanya kepada semuanya. Menurut kalian, apakah judi bola lebih banyak memberikan manfaat atau justru kerugian? Kalau menurut saya sih lebih banyak kerugian ya, karena itu cuman bersifat sementara, tapi kok orang-orang malah pada kayak nambah terus gitu loh. Ya harusnya harus di stop sih, resikonya jauh lebih besar. Nggak baik. Menurut saya dari sisi ekonomi, keuntungan memang mungkin terjadi, tapi peluang kerugiannya itu lebih besar daripada keuntungan yang akan terjadi. Jadi jauh lebih besar dan dapat mengganggu kondisi keuangan seseorang.
Jadi jangan sampai lah terjerumus ke dalamnya. Kalau dari saya ya, secara sisi psikologinya dan sosial, dampaknya itu bisa sangat serius banget, terutama jika seseorang sudah mengalami kecanduan, terus akan berhenti, terus akan terpikir bagaimana cara dia membalas dendam untuk menutupi segala kekalahannya. Itu sih kalau dari sisi psikologinya. Kalau menurut saya, buat judi online ini selain melanggar hukum, aktivitas ini juga dapat merugikan diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar. Baik, mungkin dari pembahasan hari ini dapat disimpulkan bahwa fenomena judi bola menjadi semakin mudah ditemui seiring berkembangnya teknologi dan internet ya. Meskipun sebagian orang menganggapnya sebagai hiburan atau cara memperoleh keuntungan, tapi pada kenyataannya judi bola memiliki berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi, kesehatan mental, hubungan sosial, serta bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Benar. Oleh karena itu diperlukan kesadaran dari setiap individu, dukungan keluarga, serta edukasi yang baik agar masyarakat tidak mudah terjerumus ke dalam praktik perjudian. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berbagi Terima kasih. pendapat, Terima kasih. dan terima kasih juga kepada para pendengar yang telah menyimak podcast kami. Oke. Saya dan Sauma selaku host beserta teman-teman pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.